Salam sejahtera bagi saudara sekalian. Memperkenalkan, nama saya adalah Pendeta Theo Christy. Saya adalah host dalam Elijah Spirit Channel ini. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik yang berjudul apakah benar Joseph Paul Zhang adalah nabi yang ke-26. Hal ini dilandasi oleh karena pada tanggal 15 April 2021 yang lalu, Joseph Paul Zhang menyatakan di dalam channel YouTube-nya bahwa dia adalah nabi yang ke-26. Tentunya pernyataan ini telah menyinggung perasaan kaum muslimin dan juga membuat syok bagi kaum Nasrani. Bagaimana mungkin hari ini tampil seorang nabi yang tidak dikenal di kalangan Kristiani dan tiba-tiba muncul seorang yang mengaku dirinya sebagai nabi. Nah, agar demikian hal ini menjadi jelas, izinkan saya sebagai pemimpin umat yang memimpin keberadaan umat Tuhan di beberapa kota. Yang kedua, kapasitas saya sebagai penulis buku Yesus Tidak Datang. Buku ini merupakan kilas balik atau kupas tuntas di balik sekte kiamat abad pertama sampai dengan abad ke-21. Tentunya saudara masih ingat di awal tahun 2000-an, tepatnya tahun 2003 yang lalu, ada seorang pendeta yang kita sebut saja Pendeta M, mulai bernubuat bahwa hari kiamat dunia akan terjadi pada tanggal 10 November tahun 2003. Akibatnya ratusan orang berbondong-bondong datang mengikuti Pendeta M karena yang bersangkutan mengakui dirinya sebagai Rasul Allah di akhir zaman, Rasul Paulus kedua. Ada Rasul Paulus pertama di dalam kitab Perjanjian Baru, dan dia mengklaim dirinya sebagai Rasul Paulus kedua. Kemudian juga ia berbuat. Yang biasa berbuat adalah nabi. Itulah sebabnya ratusan orang berbondong-bondong mulai dari Sumatera Utara, DKI Jaya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTT, Papua, Ambon, bahkan juga Sulawesi Utara. Berbondong-bondong orang meninggalkan pekerjaannya. Anak-anak muda meninggalkan sekolahnya, meninggalkan keluarganya. Bagi keluarga-keluarga yang datang, mereka menjual rumahnya, harta bendanya, demi untuk diangkat ke sorga, karena mereka percaya bahwa pada tanggal 10 Januari 2003 Tuhan Yesus akan datang menjemput mereka. Hari yang dinanti-nantikan pun tiba. Ternyata pada tanggal 10 November 2003 ratusan orang ini terangkat, tapi terangkat kepada atau diangkut oleh 3-4 truk polisi yang datang menjemput mereka, mengangkat mereka, dan berada di bawah asuhan kami untuk 1 tahun lamanya. Kemudian kami pulangkan karena mayoritas mereka tidak percaya kepada keberadaan Tuhan lagi. Itu sebabnya nubuatan harus diuji. Oleh karena itu, di akhir zaman ini banyak sekali orang yang mengaku dirinya sebagai nabi dan juga sebagai rasul akhir zaman. Apakah benar demikian? Oleh karena itu, untuk menjawab hal tersebut, buku ini berisi perangkat, persyaratan nabi yang muncul di dalam kekristenan. Mekanismenya bagaimana seorang bisa menjadi nabi, padahal sebelumnya ada orang biasa. Tentunya ada perangkat hukum di dalam Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, aturan baku yang tertulis di dalam Alkitab yang boleh menjadi rujukan daripada buku ini ketika melihat sosok-sosok banyak nabi palsu, rasul-rasul palsu. Karena dua jawatan rohani ini yang paling banyak disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu di dalam kekristenan demi untuk mencapai kepentingan pribadi mereka. Itulah sebabnya pada kesempatan kali ini saya sebelum menganalisa, membedah keberadaan daripada pernyataan Joseph Paul Zhang
yang mengatakan dirinya sebagai nabi yang ke-26 kilas balik tentang peristiwa di mana ratusan orang di tahun 2003 yang lalu pada akhirnya harus mengalami kegagalan ke sorga oleh karena nubuatan yang tidak tergenapi dari seorang pendeta M yang mengaku dirinya sebagai nabi akhir zaman. Saudara, pada waktu yang lalu saya sebagai ketua litbang daripada Trim Krisis Center Forum Komunikasi Kristen Indonesia Jawa Barat. Jadi sejak tahun 1998 sampai dengan 2008 saya menjadi ketua litbang dalam lembaga ini, dan kemudian ketika hasil rujukan daripada ajaran pendeta M, kemudian juga melihat persyaratan seorang nabi di dalam Alkitab, seorang rasul diangkat, tentunya juga ada persyaratan khusus yang dinyatakan dalam Alkitab. Kemudian ketika saya lampirkan rujukan tersebut diambil oleh PGI Jawa Barat dan PGI Pusat. Diambil rujukan tersebut oleh Pembimas Jawa Barat dan Pembimas daripada RI Pusat. Sehingga demikian fatwa pun dikeluarkan kepada ajaran pendeta M. Sehingga keresahan pun juga mulai pudar oleh karena yang bersangkutan telah divonis oleh Pengadilan Negeri Bale Endah selama 2 tahun lamanya. Pada saat ketika proses pengadilan terhadap pendeta M berlangsung, saya pun juga duduk sebagai saksi ahli yang memberikan masukan kepada perangkat hukum, sehingga demikian semua bisa dilalui. Nah, belajar dari pengalaman di tahun 2003 yang lalu, di mana ada pendeta di kalangan Kristen yang mengaku dirinya adalah nabi dan rasul Allah di akhir zaman. Tentunya hal ini juga menjadi sebuah pembelajaran dan bijak bagi kita menarik benang merah dari pengalaman masa lalu. Agar demikian dari sisi kebenaran firman Allah, kita akan lihat bersama tentang arti dan fungsi kenabian di dalam kekristenan. Saudara, saya akan mengambil dari kitab Ulangan pasal 18 ayat 17 dan 18 yang berbunyi demikian. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seperti engkau ini, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Demikianlah ketika dalam perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian, maka di Gunung Sinai, Tuhan berbicara kepada seorang Musa tentang prosedur pengangkatan seorang nabi. Seorang nabi diangkat oleh Tuhan melalui hubungan pribadi dengan dia. Sedemikian ketika seorang diangkat, maka demikian menjadi nabi, maka Tuhan membubuhkan firman Allah di dalam mulutnya untuk menyatakan segala yang ingin dikatakan oleh Tuhan. Itu fungsi seorang nabi. Oleh karena itu arti nabi di dalam Alkitab berbicara mengenai 1, 2, 3 dan hal. Yang pertama, arti nabi adalah juru bicaranya Tuhan. Yang kedua, seorang nabi artinya penyambung lidah Allah, karena Tuhan membubuhkan firman-Nya ke dalam mulutnya, dan seorang nabi menyatakan isi hati Tuhan, segala yang dikehendakinya melalui ucapan verbal ataupun juga tulisan. Yang ketiga, ia juga di dalam 2 Samuel dikatakan bahwa seorang nabi adalah pelihat Allah. Di dalam kitab Yeremia, saudara yang kasih Tuhan,
dan masyarakat umum, pernyataan ketika seorang nabi dipanggil dengan tugas khusus memberitakan, mengabarkan firman-Nya, maka ia dipanggil dalam Dewan Musyawarah Allah. Itu terdapat di dalam firman Tuhan di dalam kitab Yeremia pasalnya yang ke-23. Dikatakan, sekiranya mereka, para nabi, hadir dalam dewan musyawarahku. Berarti ketika para nabi dalam hubungan pribadi dengan Tuhan, ada dalam dewan musyawarah, keberadaan daripada Allah yang Maha Tinggi, memperdengarkan maksud isi hatinya, kemudian dilihat oleh para nabi, dan kemudian dinyatakan kepada umat Tuhan. Jadi berbicara mengenai fungsi seorang nabi lebih banyak berbicara untuk umat Tuhan, bukan untuk orang-orang di luar yang tidak memiliki perjanjian dengan Allah Israel. Demikian juga kalau seorang nabi dibangkitkan di kalangan Kristen, pada umumnya nabi tersebut dipanggil untuk membangun ke dalam, bukan membangun atau menyatakan firman Allah ke khalayak umum. Ketika seorang nabi berbicara kepada khalayak umum, maka dengan demikian itu hanya terjadi secara insidental. Seorang nabi namanya Nabi Yunus pada waktu yang lalu diperintahkan oleh Tuhan ke negeri Niniwe. Niniwe sekarang adalah Mosul atau Irak. Pada waktu yang lalu, Niniwe purba adalah kumpulan komunitas orang-orang yang tidak mengenal Tuhan sehingga hidupnya berlawanan dengan kehendak Allah. Dipanggillah seorang yang namanya Yunus untuk memberitakan firman Allah. Namun Nabi Yunus pergi ke kota Tarsis. Di sanalah Tuhan menjadi marah terhadap seorang Nabi Yunus dan kemudian mengirimkan badai, dan pada saat itu ia dilempar dari perahu dan tenggelam ke dalam lautan dan ada di dalam perut ikan paus selama 3 hari 3 malam. Ketika ikan paus memuntahkan seorang yang bernama Nabi Yunus dalam perjalanan dari Tarsus menuju Niniwe, jadi ada tumpangan gratis yang Tuhan berikan lewat ekor ikan paus. Dan ketika dengan tubuh yang penuh dengan rumput laut karena tinggal di dalam perut ikan paus selama 3 hari 3 malam, ia hanya mengucapkan satu kalimat. Niniwe akan ditunggang langgangkan oleh Tuhan, dijungkir balikan oleh Tuhan dalam waktu 40 hari. Dan ketika masyarakat Niniwe, warga kota itu melihat seorang yang keluar dari perut ikan dan berkata demikian, semua pun berbalik kepada Tuhan. Jadi berbicara seorang nabi kepada umum itu sifatnya insidental. Ada 3 kali kata mereka, aku akan mengangkat seorang nabi di antara mereka, bagi mereka, untuk menyatakan firman-Ku kepada mereka. Mereka di sini adalah umat yang memiliki perjanjian dengan Tuhan. Demikian juga di dalam perjanjian baru, kita akan melihat sosok yang kedua yang dibangkitkan Tuhan pada generasinya. Namanya adalah Nabi Agabus. Saudara, kita akan lihat bersama-sama di dalam Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-11. Di sini dikisahkan tentang nubuatan seorang nabi. Di sini dikatakan ayat yang ke-27, pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antiokhia. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Saudara, kita lihat bersama seorang nabi dari Yerusalem dipanggil ke Antiokhia.
Antioquia itu adalah dalam posisi geografis sekarang menuju kepada Antioquia di Turki. Dalam perjalanannya kemudian sampai di jemaat Antioquia, di mana jemaat mula-mula disebut sebagai Kristen di sana. Kristen artinya pengikut daripada Kristus. Nabi tersebut meramalkan akan terjadi kelaparan besar. Pada saat itu Kaisar Claudius, Kaisar Romawi keempat yang memerintah di tahun 41 sampai dengan tahun 54. Saudara kasih, maka dengan demikian nubuatan tersebut digenapi karena memang dunia mencatat antara tahun 40 sampai dengan 60. Dunia pernah dilanda kelaparan yang besar. Maksudnya apa? Seorang nabi juga karena ia dipanggil sebagai pelihat, ia datang ke dewan musyawarahnya Allah. Di sana ada petinggi-petinggi kerajaan Allah, para malaikat, orang-orang kudus dan lain sebagainya. Kemudian sebelum Tuhan bertindak, ia menyatakan kehendaknya kepada nabinya. Sehingga demikian nabinya akan memperingatkan umat Tuhan agar mempersiapkan diri untuk masa tersebut. Ayat selanjutnya di dalam ayatnya yang ke-29 dikatakan, lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Paulus. Berikutnya kita melihat ketika seorang nabi mulai melihat, memprediksi keberadaan sebuah situasi. Karena ketika ia bernubuat berarti ia melakukan yang disebut dengan foretelling. For di depan, telling berbicara. Kejadian yang terjadi di kemudian hari telah dilihatnya oleh karena ia naik ke surga dalam persekutuan pribadinya dan mendengar apa yang hendak dikatakan oleh Tuhan di kemudian hari. Itulah sebabnya kita lihat bersama kembali lagi ketika umat Tuhan melihat sesuatu yang terjadi di depan. Seorang nabi bangkit, seorang nabi meramalkan, mengantisipasi situasi sedemikian, umat Tuhan dipersiapkan untuk masa tersebut agar terhindar dari kesesakan dan terlihat terjadi pengumpulan uang di Antioquia, Turki untuk menolong saudara-saudara seiman yang ada di tanah Yudea, Yerusalem, Samaria, dan sekitarnya. Sedemikian pendistribusian daripada logistik terjadi dan mereka yang hidup di tanah Yudea terhindar daripada bahaya kelaparan. Di dalam kekristenan hari ini pun juga sebagian orang Kristen masih mempercayai bahwa fungsi nabi masih ada di dalam kekristenan. Di dalam kekristenan itu ada yang disebut dengan 5 jawatan rohani atau disebut dengan fivefold ministry. 5 jawatan rohani ini terambil dari beberapa kitab yang ada di dalam Perjanjian Baru. Di dalam Efesus dikatakan ketika ia naik ke tempat tinggi, yaitu ketika Kristus naik ke tempat tinggi, ia memberikan pemberian-pemberian itu kepada gereja, kepada manusia, yaitu rasul, nabi, penginjil, pengajar, gembala. Masing-masing memiliki fungsi. Rasul mewartakan Injil dan membangun gereja. Nabi menyatakan firman Allah, memberikan prediksi arah kepada umat Tuhan. Kemudian penginjil mewartakan kematian dan kebangkitan Kristus. Pengajar, dia adalah seorang yang menerangkan firman Tuhan. Dan gembala, dia memberikan makanan rohani kepada umat setiap minggu, setiap hari. Sedemikian, itulah 5 jawatan rohani yang dipercayakan hari ini di dalam gereja untuk melaksanakan tugas dan pelayanannya secara utuh. Jadi berbicara mengenai hal demikian,
Pelayanan nabi apakah masih ada di hari ini? Saudara, kalau kita ke Amerika, di sana tentunya berbeda dengan situasi di Indonesia. Di Indonesia pelayanan kenabian itu tidak dianggap atau selalu identik dengan hal-hal negatif. Karena seperti Pendeta M, kemudian Joseph Paul Zhang yang dengan buah pelayanannya hari ini mengaku sebagai nabi, namun kehidupannya bertolak belakang dengan apa yang Tuhan kehendaki mereka menjadi suri teladan, berperilaku sesuai dengan Injil yang diberitakan. Dan mereka adalah orang-orang yang berbeda dengan apa yang diberitakan dan siapa mereka. Itulah sebabnya hari ini pelayanan kenabian di Indonesia didiskreditkan. Tapi kalau kita ke luar negeri, ke Amerika, sebelum terjadi pandemi, ada seorang nabi namanya Chuck Peace. Chuck Peace dia bernubuat pada September 2019 yang lalu. Ia mengatakan, there will be plague over all the earth and the world will be in turmoil. Dia berkata bahwa nanti akan terjadi pandemik wabah yang menjangkiti banyak orang sehingga seluruh dunia akan berada dalam kesesakan. Itu dia katakan September 2019. Dan kita lihat Oktober, maka demikian dari Wuhan mulai terdengar berita bagaimana COVID-19 mulai hadir di sana dan menyebar ke seluruh dunia hingga hari ini. Dan seluruh dunia berada di dalam kesesakan. Itulah sebabnya pelayanan nabi masih ada hari ini. Di Amerika juga ada beberapa nama, Cindy Jacob, kemudian juga pada waktu yang lalu ada yang namanya John Wimber. Sehingga demikian hari ini pelayanan nabi di berbagai macam belahan dunia masih dikenal. Tentunya pelayanan kenabian juga bagi gereja tertentu berkata sudah tidak ada, nubuatan sudah tidak ada. Tapi kita tidak menyinggungnya hari ini. Nah, saudara yang kasih, atau bagaimana hari ini kita menjawab apakah benar Joseph Paul Zhang adalah nabi yang ke-26 seperti yang telah diucapkannya beberapa waktu yang lalu. Sebelum kita menjawab hal tersebut, maka demikian kita perlu melihat bagaimanakah prosedur seorang nabi di dalam kekristenan dilakukan. Sehingga demikian dari seorang biasa menjadi nabi bagaimana prosedurnya. Kalau kita lihat bersama di dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 13, 14, dan 15 diceritakan demikian. Ia datang berdiri dekatku dan berkata, Saulus saudaraku, bukalah matamu dan melihatlah. Dan seketika itu juga aku melihat kembali dan menatap dia. Lalu katanya, Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendaknya, untuk melihat yang benar, dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulutnya. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Pernyataan ini berbicara mengenai seorang yang menghampiri keberadaan Saulus atau Paulus ketika dalam perjalanan dari Damsyik menuju Yerusalem, maka yang namanya Saulus, penganiaya jemaat mula-mula, dia berjumpa dengan Tuhan, melihat terang itu sehingga matanya menjadi buta. Dan ketika ia menjadi buta, Tuhan mengutus seorang namanya Ananias, seorang pemimpin rohani, dan berkata, Saulus, lihat, buka matamu. Dan ia katakan tentang maksud Tuhan. Engkau ditetapkan untuk mengerti kehendak Tuhan. Engkau akan menjadi penyambung lidah Tuhan. Karena engkau akan melihat yang benar dan mendengar apa yang diucapkan oleh Tuhan. Ada dua jabatan rohani yang dipegang oleh seorang Paulus, yaitu sebagai seorang rasul dan seorang nabi. Dan hari ini
kita melihat kurang lebih penetapan yang sama pun harus terjadi ketika seorang nabi di dalam tubuh Kristus atau dalam gereja diangkat oleh Tuhan. Lantas bagaimanakah prosedur yang dilaksanakan oleh seorang yang menamakan dirinya Joseph Pouljang, sehingga demikian dia berkata, saya adalah nabi yang ke-26. Hari ini Pendeta Gomar Gultom sebagai ketua PGI, PGI itu Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, mengatakan JPZ, yaitu Joseph Pouljang, tidak jelas dari gereja mana. Kalau seorang ketua PGI berkata demikian, berarti sampai dengan hari ini Joseph Pouljang menyatakan keberadaannya sebagai nabi yang ke-26 dari dirinya sendiri. Karena tidak ada gereja atau sinode. Sinode itu berbicara mengenai badan majelis, badan pengurus yang mewilayahi gereja-gereja yang ada di Indonesia. Dan alirannya jelas. Kemudian yang seharusnya hari ini mengatakan, ya betul, Joseph Pouljang adalah bagian daripada kepemimpinan daripada sinode kami. Nah, sampai dengan hari ini kita tunggu. Tidak ada satu sinode pun yang mengatakan kalau Joseph Pouljang adalah pendeta yang pernah ditahbiskan. Berasal dari mana dan ditahbiskan kapan, menjadi nabinya oleh siapa, tidak ada. Jika demikian, hari ini kita melihat bahwa pernyataannya adalah pernyataan sepihak. Bagi saya pribadi sebagai seorang yang telah bersama-sama dengan beberapa lembaga yang mengawasi berbagai macam ajaran-ajaran bidah yang muncul hari ini di Indonesia. Kemudian juga tentang kualifikasi pengangkatan seorang nabi dan rasul yang seringkali disalahgunakan demi untuk kepentingan tertentu. Sedemikian hari ini kami pun juga menghimbau bagi lembaga-lembaga gereja untuk kembali melihat keberadaan firman Allah dan juga para anggotanya agar demikian hubungan harmonis antara gereja Tuhan bersama dengan halayak umum. Dalam hal ini khususnya ketika hari ini kita mengalami ketegangan hubungan oleh karena apa yang dikatakan oleh Joseph Pouljang kiranya mulai cair kembali oleh karena semua bisa melihat bahwa pernyataan daripada seorang JPZ, Joseph Pouljang, bahwa dia sebagai nabi ke-26 itu berasal dari dirinya sendiri, bukan berasal dari kekristenan. Itu keyakinan saya. Sedemikian kita melihat masalah ini secara proporsional. Yang kedua, kalau kita perhatikan bersama-sama ketika seorang nabi atau rasul ditetapkan oleh para pemimpin rohani, kemudian dia akan menyatakan dirinya kepada umum, khususnya kepada gereja Tuhan, kepada bagian yang disebut sebagai tubuh Kristus. Tubuh Kristus berbicara mengenai sekumpulan orang percaya yang memiliki perjanjian dengan Kristus dari berbagai macam suku, kaum, bahasa, dan bangsa, dengan komunitasnya masing-masing, dan kemudian bersama-sama hari ini mendengar, menguji pelayanan seorang yang namanya Pouljang, Joseph Pouljang. Tentunya kalau kita lihat bersama-sama ketika seorang Paulus di masa yang lalu, seorang nabi Agabus yang menyatakan diri sebagai nabi diterima oleh umat Tuhan pada masa yang lalu, oleh karena nubuatannya benar. Hari ini kita tidak mendengar nubuatan dari seorang yang namanya Joseph Pouljang. Apa nubuatannya? Apa ramalannya? Dan kalau ramalan yang disampaikan oleh seseorang tidak terjadi, maka demikian klasifikasinya dia adalah nabi palsu.
Yang kedua, kalau dia mengatasnamakan Tuhan, tapi Tuhan tidak berfirman, maka demikian klasifikasinya bersangkutan digolongkan sebagai nabi palsu. Demikian pula ketika hari ini kita lihat bersama-sama apakah Joseph Poljang diterima sebagai nabi di dalam kekristenan. Tentunya saya berkata mayoritas orang Kristen tidak mengakui bahwa Joseph Poljang adalah nabi dalam kekristenan. Yang kedua, kalau kita lihat bersama-sama, pernyataannya sebagai seorang nabi yang ke-26 tentunya menciderai banyak orang, khususnya kaum muslimin. Dan bagi kami, Joseph Poljang telah menyalahi secara etika di dalam membagi kasih Allah. Karena kalau kita lihat bersama, bagaimana seorang membagi kasih Allah, dan Petrus berkata kepada jemaat yang ada pada saat yang lalu, berkata di dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-15, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Jadi berbicara mengenai kesaksian seorang Kristen, ketika ada orang bertanya bagaimana engkau bisa berharap kepada Kristus, maka dengan demikian dari iman percayanya ketika diceritakan, dikomunikasikan kepada orang lain, harus dilakukan dengan lemah lembut, bukan dengan kasar, bukan dengan caci maki, bukan dengan umpatan, bukan dengan menjelekkan agama lain atau siapapun yang diagungkan di sana. Yang kedua, harus dengan hormat. Siapapun yang diyakini oleh keyakinan lain, seorang Kristen harus memandangnya dengan penuh hormat. Ketika ia berlaku kasar dan tidak hormat kepada keyakinan agama lain, maka dengan demikian ia tidak menguduskan Kristus sebagai Tuhan di dalam kehidupannya. Pemberitaannya gagal oleh karena kehidupannya berbeda, menyimpang daripada ajaran Kristus. Jadi kita melihat di sini Joseph Poljang, dia tidak menguduskan Kristus sebagai Tuhan. Dia tidak menyatakan, mempertanggungjawabkan iman percaya dengan cara yang diberikan oleh Alkitab. Harus dengan lemah lembut, harus dengan hormat kepada keyakinan agama lain, tidak boleh menjelekan. Sehingga demikian hari ini kita serahkan tentang pernyataan dan konsekuensi akibat pernyataannya sebagai nabi yang ke-26 kepada aparat hukum. Dan kiranya halayak umum, masyarakat umum, kaum muslimin yang kami kasihi, tidak terpancing dengan situasi seperti ini. Mari kita jaga di dalam bulan yang suci ini, agar suasana hubungan harmonis tercipta, terjalin antara kita sesama umat percaya, tetap menjaga keamanan dan kesejahteraan bagi bangsa dan negara ini di tengah-tengah kondisi pandemik. Bagi para umat Kristiani, berhati-hati dengan apa yang hari ini terjadi banyak di tengah-tengah kita. Dikatakan ada banyak nabi palsu muncul di akhir zaman. Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kata waspada, memiliki pengertian lihat dengan cermat. Ada banyak hari ini, banyak nabi palsu akan muncul menyesatkan banyak orang. Kalau memang umat Tuhan yang memiliki perjanjian dengan Tuhan lewat pengorbanan darah Kristus di atas kayu salib, yaitu umat Tuhan, berjalan lurus, melihat yang benar, yang lurus, di dalam jalan yang lurus. Ketika ada seorang nabi datang memakai nama Kristus, kalau kehidupannya tidak sesuai dengan ajaran Kristus, tolak. Karena banyak serigala berbulu domba di tengah-tengah kita. Kiranya suasana kondusif
terjadi, tercipta setelah kita semua bersama-sama mendoakan Indonesia dalam kondisi damai sejahtera. Dan bersama-sama kita membangun Indonesia yang damai, penuh sejahtera, dan adil serta makmur. Tuhan memberkati kita sekalian.